Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta, Kamis sore. Didampingi putranya Didit Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo tiba di rumah Kapolri sekitar pukul 3 sore. 1 jam kemudian Prabowo keluar dari rumah dinas Kapolri dan melambaikan tangan kepada awak media. Kedatangan Prabowo terjadi dalam momen Natal 2025 yang dirayakan oleh Listio Sigit dan keluarga. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah, Kamis pagi. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainis melaporkan. Pemirsa, siang ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar, tidak terjadi kepadatan. Volume kendaraan menurun dibandingkan dengan waktu yang sama di hari Natal kemarin. Ya pemirsa, per hari ini 13.000 kendaraan telah melintas melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Trans Jawa. Jumlahnya menurun dibandingkan pada hari kemarin dengan jam yang sama. Ini mencapai 29.000 kendaraan melintas. Penurunan volume kendaraan ini karena mudik Natal sudah terjadi sejak H-7 atau 18 Desember 2025 lalu. Terdapat lebih dari 1.195.000 kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta, naik 16% dibandingkan periode normal. Kendaraan menuju ke arah timur melewati gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 290.000 kendaraan dan 269 melalui gerbang tol Kalihurip Utama. Sebanyak 357 menuju Meram melalui gerbang tol Cikupa, 277.000 kendaraan ke Puncak melalui gerbang tol Ciawi. Ya, libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak dipadati ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Peningkatan volume kendaraan mengakibatkan antrian panjang terjadi mulai eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok. Momen libur akhir tahun dimanfaatkan warga untuk berlibur dan menikmati pemandangan alam di Puncak Bogor. Akibat banyaknya kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak, volume kendaraan mengalami peningkatan hingga mengakibatkan antrian panjang dari arah Jakarta menuju Puncak pagi tadi. Sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Mega Mendung. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas sebagai cara mengurai kemacetan berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak.
Ya, untuk informasi terkini, pantauan lalu lintas dari sejumlah titik, sudah ada jurnalis iNews Dilami Aulia di Gerbang Tol Cikatama dan Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, apa masih terjadi kepadatan kendaraan di sana? Iya Togi, untuk pantauan kami di siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama memang terpantau ramai lancar. Namun untuk volume kendaraan memang cukup menurun ya dibandingkan dengan hari kemarin, hari Natal dengan waktu yang sama. Per hari ini pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tercatat ada kiranya 13.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah tol Trans Jawa. Dibandingkan dengan hari kemarin, volumenya menurun karena kemarin ini tercatat di 29.000 kendaraan yang melintas Togi dan juga pemirsa. Sementara itu kalau dari arah sebaliknya atau dari tol Trans Jawa menuju Jakarta, per hari ini ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas. Memang artinya jumlah kendaraannya jauh lebih sedikit dan kondisinya juga jauh lebih lengang ya dibandingkan dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Sementara itu Togi, kalau misalnya diakumulasikan, PT Jasa Marga mencatat bahwa periode Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini sudah ada kiranya 1,1 juta lebih begitu ya kendaraan yang keluar dari arah Jakarta. Dari 4 gerbang tol utama, salah satunya adalah gerbang tol Cikampek Utama, jumlah keseluruhan total hingga hari ini ada di 260.000 kendaraan. Artinya antusiasme masyarakat untuk berlibur pulang ke kampung halaman pada periode Nataru 2026 ini cukup tinggi. Karena seperti yang kita tahu ada sejumlah kota di Pulau Jawa seperti Yogyakarta yang kerap jadi destinasi favorit andalan masyarakat di tahun 2025-2026 ini. Kemudian untuk rekayasa arus lalu lintas pada hari ini memang belum diberlakukan Togi karena mengingat volume kendaraan masih di bawah batas traffic counting-nya atau masih di bawah 5.000 kendaraan per jamnya. Namun situasional, karena kalau kami pantau di pos pantau di dekat gerbang tol ini sudah ada kon atau pembatas jalan yang siap nantinya kalau misalnya kendaraan meningkat akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Sementara demikian Togi. Baik, terima kasih Dilami. Selanjutnya kita ke Wildan Hidayat. Wildan, apa sistem satu arah ini sudah sempat dilakukan oleh polisi? Ya, baik Togi dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah kembali diberlakukan penormalan. Artinya tadi sebelum kira-kira pukul 10 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di Simpang Gadok ini diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Demikian, Togi. Lancar atau ada tersendat? Saat ini ada beberapa titik yang memang masih terjadi penyumbatan. Artinya di wilayah Simpang Gadok ini ada titik penyumbatan dimulai exit tol Ciawi dikarenakan adanya penyempitan jalan hingga menuju ke Megamendung dan juga ke Pasar Cisarua. Namun demikian arus lalu lintas sudah diberlakukan dua arah Togi. Untuk diketahui juga pemirsa bahwa saat ini kawasan wisata Puncak sudah mulai diguyur hujan agar kepada masyarakat lebih hati-hati dan waspada mengingat hujan akan terjadi di kawasan wisata Puncak ini, dan untuk lebih waspada mengingat jalanan pasti akan licin, Togi. Baik, Will, dan apakah ada informasi pengalihan lalu lintas atau mungkin ada jalan alternatif menuju ke Puncak? Ya, untuk diketahui bahwa pada saat malam pergantian tahun kawasan wisata Puncak ini akan diberlakukan penutupan jalur dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk diketahui juga bahwa bagi mereka yang akan berkunjung ke wisata Puncak agar datang lebih awal, yaitu di bawah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dilalui mulai dari kawasan Jonggol juga melalui kawasan Sukabumi. Demikian, Toki. Baik, terima kasih rekan Wildan atas informasinya, melaporkan langsung dari Gadok, Simpang Gadok, dan sebelumnya ada Dilami melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Pemirsa, memasuki hari kedua libur panjang Nataru, arus kendaraan di ruas tol Cipularang, wilayah Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung padat pagi tadi. Ya, kepadatan arus kendaraan terjadi di kilometer 82 tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek terus melintas dari arah Jakarta menuju Bandung.
Selain ada yang mudik, ini libur panjang ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung dan daerah di Jawa Barat lainnya. Banyak truk besar memasuki jalur tol yang berjalan pelan membuat lajur bertambah padat. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung masih akan terus terjadi hingga hari Minggu seiring libur panjang. Ya, sementara itu antrian truk ekspedisi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten masih terjadi pasca perayaan Natal. Kantong parkir di dalam dermaga penuh membuat truk tertahan di jalur lingkar selatan. Ya, seperti inilah antrian panjang kendaraan hingga membuat area pelabuhan sudah tidak mampu untuk menampung truk yang mengakibatkan antrian mengular hingga ke jalan lingkar selatan. Polisi terpaksa menyekat jalan lingkar selatan agar tidak terjadi penumpukan. Antrian truk ekspedisi ini mengular hingga lebih dari 2 km. Namun antrian tidak berdampak kemacetan bagi kendaraan wisata maupun kendaraan warga sekitar. Antrian kendaraan ini karena adanya penerapan delaying system atau penyekatan yang dilakukan oleh petugas agar lalu lintas di dalam area pelabuhan Ciwandan dapat terkendali. Ya, bisa kita ke informasi bencana di mana akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil ini menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan pasti dalam minggu ini 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan huntara. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Anyus melaporkan. Bisa hari ini Mabes Polri menggelar apel pemberangkatan pasukan menuju daerah bencana. Sebanyak 1.500 personel diberangkatkan untuk penanganan pasca bencana Sumatera. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Henry Aprila di lapangan Bayangkara, Jakarta. Ya, silakan dengan informasinya, Henry. Ya, untuk apel dari pemberangkatan personal Polri dalam rangka penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Aceh, kemudian Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, ini baru saja diselesaikan, Togi dan juga Pak Pemirsa, tadi dimulai sekiranya pada pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat yang dilangsungkan di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Dan tidak hanya itu, untuk apel sendiri ini tadi langsung dipimpin oleh Wakapolri, yakni Komjen Pol Dedi Prasetyo, yang langsung meninjau dan juga melihat bagaimana personil yang sudah disiapkan, yang secara total tadi kami sempat dengar dan juga informasi yang kami terima sekiranya ada 1.500 personil dalam beberapa rincian, dan tentunya juga ada sejumlah bantuan yang juga didistribusikan, yang diantaranya yakni ada 7.500 ton bantuan kepada Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, dan secara total juga ada 54 miliar dana yang juga diberikan untuk melakukan pendistribusian bantuan untuk ketiga wilayah tersebut. Dan tentunya untuk informasi lengkapnya ini akan juga disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan.
disiapkan untuk pasca bencana alam di wilayah Sumatera, personil 1.500 dengan perincian 2 batalion sesuai dengan permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 600 orang. Ini nanti akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kemudian 900 personil Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak, baik ada di Mabes Polri maupun yang ada di wilayah-wilayah. Saya sampaikan bahwa untuk tambahan Brimob dari Aceh sendiri, Aceh kekuatan Brimobnya ada 1.400, ya 300 orang untuk kita persiapkan juga untuk penembalan di beberapa titik. Kemudian dari Sumatera Selatan, hari ini kita berangkatkan juga 100 orang, kemudian dari Banten 100 orang, dari DIY 100 orang, dari Nusa Tenggara Barat 100 orang, dari Kalimantan Timur 100 orang, dan dari Sulawesi Selatan ada 100 orang. Jadi semua total 1.500 orang yang akan kita berangkatkan sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian untuk pengerahan jumlah personil Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personil. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Tamaop. Juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 sudah dihitung semuanya. Nanti kebutuhan berapa akan kita tambah. Untuk dari Satwil, khususnya dari 3 Polda, Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumatera Barat, 7.614 personil yang sudah bekerja di lapangan. Kemudian tambahan yang saat ini sudah bekerja juga 999 personil BKO dari Mabes Polri, tambahan lagi untuk hari ini kita berangkatkan. Ya tentu tadi juga yang sudah disampaikan, jika kami dapat garis bawahi bahwa harapannya dalam pengiriman personil kepolisian ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan serta memastikan penanganan bencana berjalan optimal di wilayah-wilayah terdampak, yang tentunya juga tadi disampaikan juga ada sekiranya 91 pos yang sudah tersebar di beberapa titik-titik wilayah yang terdampak seperti halnya di Aceh, kemudian juga Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara. Dan tentunya juga dalam hal ini pihak kepolisian tentu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk terus mempercepat proses pemulihan, dan diharapkan bahwa kita doakan bersama-sama dalam bencana yang terjadi di wilayah Aceh, kemudian juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat ditangani dengan cepat dan juga pemulihan bisa berlangsung dengan cepat, dan diharapkan juga dapat sejumlah bantuan ini terus datang untuk memberikan bantuan untuk korban yang terdampak di ketiga wilayah tersebut. Sementara Togi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry atas informasinya, melapor langsung dari lapangan Bayangkara, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, itu dia pernyataan dari Wakapolri selaku Komjen Pol Dedi Prasetyo terkait dengan apel pemberangkatan pasukan menuju ke daerah bencana. Ada sekitar 1.500 personel dari Brimob akan ditugaskan di beberapa area atau enggak daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, dan sebanyak 7.500 ton bantuan akan diserahkan kepada masyarakat setempat. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Bisa sejumlah armada bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet terjaring razia petugas gabungan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas juga mencabut klakson telolet karena bising dan mengganggu. Libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, dan BNN melakukan razia kendaraan bus pariwisata di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Masih bagus berarti? Masih bagus, Pak. Alur ban buat ininya, Pak. Satu persatu bus pariwisata dilakukan pemeriksaan kelayakan bus, mulai dari rem, ban, hingga surat administrasi. Dalam razia ini, petugas menemukan bus yang masih menggunakan klakson telolet. Petugas pun langsung mencabut klakson yang dinilai membuat bising pengguna jalan lain. Pihak Disub Bandung Barat sendiri telah melarang pemakaian klakson telolet di kendaraan. Kita cek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan toilet, dicabut. Kemudian berikut dengan para supirnya, sudah kita supirin, hasilnya negatif.
Selain pengecekan kelayakan armada bus, petugas BNN Bandung Barat juga melakukan tes urin kepada para supir bus untuk pastikan mereka bertugas dalam kondisi sehat. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, petugas akan terus melakukan pengecekan kelayakan bus pariwisata di objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk kunjungi kebun binatang Marga Satwa Ragunan. Ya, sejak pagi objek wisata Ragunan ramai pengunjung. Sambil menikmati udara pagi, pengunjung juga melihat-lihat aneka koleksi satwa yang ada di Ragunan. Di masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat. Yang biasanya 15.000 pengunjung, kali ini menyentuh angka hingga 50.000 pengunjung. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, pihak pengelola telah menambah 10 kantong parkir dan 694 petugas. Dan untuk informasi lengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Ragunan, Jakarta. Selamat siang, Rizkia. Anissa, silakan dengan informasinya di Ragunan. Iya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Jalan-jalan ke Jakarta memang nggak lengkap rasanya kalau belum pernah berkunjung ke Ragunan. Nah, saat ini saya nggak sendirian, Togi dan juga pemirsa. Saya ditemani oleh ini ibu-ibu dari mana ini kalau boleh tahu? Dari Kebagusan. Dari Kebagusan ya. Ini kesini udah nyicip apa aja nih Bu? Kayaknya lagi wisata kuliner ke Ragunan nih. Apa sih ini? Pecel ya, pecel. Ada pecel khas Ragunan. Tiap kesini pokoknya pasti makan pecel. Oke. Harganya berapa sih Bu kalau boleh tahu? Harganya 15.000. Terjangkau lah. Terjangkau banget iya. Ya. Nah Ibu selain kulineran di Ragunan, tadi udah sempat kemana aja nih Bu? Keliling Ragunan aja. Pokoknya pakai sepeda, kan ada sewa sepeda itu ya. Keliling-keliling ke sana, lihat-lihat hewan. Kesini kayaknya nggak cuma sendirian sama anak, tapi sama siapa aja nih Bu? Berombongan berapa orang? Nggak tahu berapa, nggak kehitung, banyak. Banyak banget ya, baik. Ini kali pertama atau udah sering sih Bu? Alhamdulillah udah sering, soalnya dekat kan. Kenapa sering kesini? Apakah biaya tiketnya ini cukup terjangkau dengan fasilitas yang didapat? Ini worth it nggak sih menurut Ibu? Ya worth it lah, terjangkau gitu masuknya. Jadi ya, kalaupun banyak kan nggak terlalu ngabisin uang, apalagi kalau dekat. Oh, baik. Jadi wisata hemat ya Bu ya kalau ke Ragunan ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Itu tadi Togi dan juga pemirsa. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda, ini memang suasana di Ragunan ini begitu syahdu. Walaupun siang hari begitu ya, tapi terik matahari ini tertutup oleh pohon-pohon rindang yang ada di Ragunan. Nah, yang menarik perhatian saya, selain kita bisa berwisata kuliner di sini ya, dengan menikmati aneka jajanan tradisional, di sini juga ada banyak sekali begitu ya aneka spot-spot foto, dan ini merupakan salah satu spot yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu adalah kandang jerapah. Nah, kalau dilihat, Jamie Jasin juru kamera akan menunjukkan kepada Anda antusiasme dari wisatawan yang datang ini jumlahnya melebihi data yang sudah diberikan oleh pihak Humas Ragunan yang biasanya hanya 15.000, kini mencapai 50.933. Itu artinya peningkatan yang cukup signifikan 3 kali lipat dibandingkan hari libur akhir pekan pada biasanya. Nah, selain itu juga